Wow, keren. Dengan minyak wangi ini, cocok sekali, trot. Si Kokom bakalan kelepek-kelepek. Kokom. Ujuk dicinta, Kokom pun datang. Kokom, mau kemana kamu? Kom. Kokom mau kemana? Mas Tony kapan nikahin aku? Katanya mau nikahin Kokom kapan? Katanya harus punya duit yang banyak. Enggak perlu, duitan itu enggak perlu. Yang penting Mas Tony itu, cintanya Mas Tony itu besar sama Kokom, tulus, ikhlas. Pokoknya Kokom tuh mau dinikahin sama Mas Tony. Beneran? Nikah. Apa? Kamu mau nikah sama Kokom? Kokom penjaga warung kopi itu kan? Iya. Nanti kan dia. Ibu setuju kan? Enggak. Ibu enggak setuju. Kokom itu materi banget. Bisa-bisa duit kamu porotin sama dia. Duit dari mana, Ton? Ibu tenang aja. Saya nggak minta duit sama ibu. Ngapain repot? Oh, kan harus lama. Pokoknya secepatnya saya mau nikah sama si Kokom. Saudara Tony Suhendar bin Samali Aji, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Kokom Markokom bin Rojali dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai. Saya terima dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamu nggak usah kerja dagang-dagang begitu segala. Kamu di sini aja jaga rumah. Aku nggak mau kamu itu digodain sama orang-orang. Mas, sayang kamu tuh gimana sih? Kalau misalkan aku nggak kerja, terus duit dari mana? Mas? Kamu gimana ya? Aku yang kerja lah. Serius? Hah? Iya. Kamu yang kerja? Benar. Aku juga sayang sama kamu. Udah, ini tehnya. Thank you. Ayah, Rama berangkat kerja dulu ya. Iya, iya. Gimana sih? Kamu tuh sengaja ngeracunin Tante ya, hah? Enggak, Tante. Saya sama sekali nggak ada niat buat ngeracunin Tante. Ini buktinya apa? Hah? Ini buktinya apa? Itu teh, itu manis banget. Kamu sengaja bikin Tante itu diabetes, terus Tante tuh mati, iya? Tante. Rama, kamu itu sekarang banyak ulah ya. Dengar ya, dia ini ibu tiri kamu, istri barunya ayah kamu. Demi Allah ya, Rama sama sekali nggak ada niatan buat ngeracunin Tante. Nih, kalau memang kamu nggak ada niatan, minum. Cobain. Habisin. Sini kamu. Sekarang kamu nggak usah kerja. Ambil cucian ibu kamu, cuci sekarang. Sana! Nggak bisa ya, Rama harus kerja. Nanti biar bajunya Rama bawa ke laundry aja ya. Kamu itu kalau dibilangin, kamu jangan songong. Mentang-mentang udah bisa kerja, ngasilin duit, pakai laundry segala, belagu kamu. Sekarang juga cuci baju-baju ibu kamu.
Cuci! Iya. Sekarang sana udah! Hah! Sayang sini. Habis. Sabar. Apa sih? Udah jam berapa? Bisa telat. Ya ampun, Rahma! Rahma! Kamu tuh nyuci nggak becus ya? Lihat. Lihat ini! Baju tante luntur! Lihat baju tante ini harganya mahal! Bisa luntur kayak gini warnanya. Ampun ya Rahma! Ini baju mahal banget kita beli. Kamu ya... Kamu kenapa sih, ha? Kalau tante suruh kamu tuh gak ikhlas ya? Hah? Jangan sampai. Walaupun kamu udah jadi ibunya Rahma, kamu gak berhak marahin Rahma seperti itu. Ibu sekarang marah-marah sama saya ya. Hari ini ibu cari gara-gara sama saya. Lihat akibatnya. Kamu, kenapa kamu? Kok nangis? Cerita, kenapa? Kenapa sayang? Cerita sama Mas. Mas Sony. Mas, aku nggak betah tinggal di sini. Mendingan ayo kita pindah dari sini. Aku nggak betah. Kamu tahu nggak sih ibu kamu itu sukanya tuh ngasarin aku, tahu nggak? Terus suka nyeramain aku, ngomel-ngomelin aku tiap hari. Katanya aku itu cewek yang nggak bener. Aku itu cewek yang murahan, cewek apa pokoknya harga diri aku tuh udah diinjek-injek sama ibu kamu. Ya udah, kamu tenang aja. Ya. Mas Tony, Mas. Bu, ibu tuh gimana sih? Ibu jangan selalu marahin si Kokom. Bu, Kokom itu wanita baik-baik. Dia istri yang baik. Kenapa ibu marah-marah sama dia? Tapi Tuhan. Ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Ya Allah. Kita ke dokter aja ya, takutnya nanti makin parah. Gak usah, Rahma. Kita kan gak punya uang. Sama ada sedikit uang. Udah kita ke dokter aja ya. Takutnya nanti makin bengkak kakinya. Udah kita ke dokter ya. Udah, gak usah. Wah, ke dokter segala. Rahma, kita ini masih butuh banyak kebutuhan. Gak usah ke dokter kayak gini. Iya, tapi nanti kalau kakinya makin bengkak gimana ya? Ini nggak kenapa-napa, acting dia. Ini pakai minyak urut juga sembuh. Sakit kan? Udah nggak usah. Nih, nggak apa kan? Tuh, enak banget. Coba ya. Aduh, bedak habis. Semuanya habis. Semua habis loh, tiga-tiganya bedak. Aduh, hand body semuanya habis, parfum habis. Udah kayak nyanyian aja sih Mas Tony. Ayo dong, Mas beliin ini. Perlengkapan aku habis nih. Kom, saya itu lagi nggak punya duit. Mas Tony ya, dari ujung rambut sampai kaki itu kan buat Mas Tony juga. Ayo. Udah, tunggu deh. Sini, Ma.
Itu mau dibawa kemana? Kamar buat ibu kamu. Ya, kamu masih pakai ya? Itu buat berangkat kerja gimana? Ya ampun Rahma, hitungan amat sih. Pelit kamu ya. Kamu kan bisa beli lagi. Ini lagi. Iya. Ayah. Nah, Neng, kesabaran Rahma itu perlu kalian contoh. Kenapa? Karena Rahma sadar betul. Yang namanya anak tetap wajib taat dan tunduk kepada orang tuanya. Ingat, kewajiban anak terhadap orang tua, Neng nih punya kewajiban terhadap uminya ada 10. Yang pertama, kewajiban anak terhadap orang tua, lil walidi alal waladi asyaratu hukukin. Anak wajib berbakti kepada orang tuanya karena kewajibannya ada 10. Pertama, berbakti khidmat namanya. Yang kedua, to'am. Kalau nanti uminya udah tua, anak wajib ngasih makan, ngasih nafkah. Terus yang ketiga, al-kiswah. Kalau lebaran uminya juga beliin baju, nak. Terus lagi, takalum bilain. Anak itu kalau bicara sama orang tua juga nggak boleh bentak-bentak. Nggak boleh, Umi bagaimana sih, anu. Kagak boleh begitu, harus bilain. Terus lagi, masyu khalfahu, kalau lagi jalan sama orang tua, anak kudu di belakang. Maksudnya gimana? Orang tua harus dikedepanin. Terus lagi kewajiban anak itu irdo. Irdo itu mencari ridhonya orang tua. Yang disenengin orang tua itu apa? Kerjain. Ijabah selanjutnya. Kalau dipanggil emak, dipanggil umi, nyautin. Terus lagi ikroh, bima yakroh. Yang umi nggak suka, orang tua nggak suka, jangan dikerjain. Nah, yang terakhir, kewajiban anak terhadap orang tua, buat doa. Kalau habis sholat, doain orang tuanya. Doain uminya, nak, biar panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Permisi, Bapak panggil saya. Ya, silakan duduk. Begini Rahma, berdasarkan absensi harian, ternyata bulan kemarin kamu banyak sekali tidak masuk. Iya, Pak. Kebetulan memang bulan lalu saya ada keperluan rumah yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi pabrik punya aturan tentang ketidakhadiran. Saya minta maaf ya, Pak. Saya janji bulan ini saya nggak akan bolos lagi. Mulai sekarang kamu diberhentikan jadi pegawai kontrak. Ini surat pemecatan kamu. Kamu itu betul-betul bisa mijit, bisa merawat suami. Waalaikumsalam. Salam. Kok jam segini kamu udah pulang? Males kerja kamu ya? Ya, Mas Ton, kayak nggak ngerti anak zaman sekarang aja sih. Paling bolos kerja dia. Rahma, bener yang dibilang sama ibu kamu? Kamu bolos kerja? Oh, Rahma, kalau kamu bolos kerja terus, gaji kamu nanti dipotong. Rama dipecat ya. Canda deh. Canda ya. Apa Rahma? Ini surat PHK-nya. Wah, nggak beres ini. Mestinya kamu protes. Enak aja mencat orang. Aduh. Wah, kalau kamu betul-betul dipecat kayak gini, gimana kita? Pemasukan nggak ada, mau makan apa? Ayah sabar dulu ya. Rama akan coba jadi kerjaan lain. Mau kerja di mana, Rama? Mau kerja di mana? Hari gini kerja itu susah. Kamu lihat di luar, pengangguran banyak. Insya Allah kalau udah rezekinya Rama pasti dapat kerja kok ya. Pokoknya ayah nggak mau tahu. Kamu harus cari kerja lagi.
Nenek tuh baru sadar. Kalau hari ini kamu pulang cepat ya? Ya Allah, kalau aku jujur, pasti nenek kaget. Tapi kalau aku bohong, suatu saat nanti pasti ketahuan. Dan itu akan bikin nenek sedih. Rahma, nenek tanya kok diam aja? Kenapa kamu pulang cepat? Rahma di PHK nih. Di PHK? Emangnya kamu salah apa? Kata bagian HRD, Rahma terlalu sering bolos. Jadi absennya Rahma kurang, makanya kontrak kerja Rahma diputus. Ya udah, kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti kamu dapat kerjaan yang baru lagi.